Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hormat saya buat Bapak Ibu, para orang tua yang berhadir pada kesempatan ini maupun yang tidak berhadir. Hormat saya buat Bapak Ibu wali kelas. Hormat saya buat Bapak Ibu wakil-wakil kepala sekolah dan kita semua yang berhadir pada kesempatan ini. Mohon maaf yang tulus, hari ini saya tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu karena paman saya atau adik ayah kandung saya semalam sore meninggal dan harus dikebumikan sebelum Jumat hari ini. Saya harus mengurus fardu kifayahnya sampai kepada pemakaman nanti. Oleh karena itu, di awal ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir dan telah menjadi pahlawan yang paling hebat buat anak-anak kita yang saat ini belajar di rumah. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekolah saat ini adalah rumah. Rumah itu adalah sekolah. Orang tua atau Bapak Ibu adalah gurunya. Nah, oleh karena itu kami dari sekolah juga membantu mendorong pembelajaran ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan dan cita-citakan anak tetap memiliki kemampuan untuk belajar. Bapak Ibu mungkin bertanya kepada kita, kenapa harus diundang? Nah, selama ini kita sudah melakukan pembelajaran daring. Mungkin banyak hal-hal yang tidak bisa kita komunikasikan. Bahkan ada anak-anak yang mengatakan, kami nggak ada belajar mah, guru nggak ada. Padahal Bapak Ibu, setiap hari kita memberikan pembelajaran itu dari pagi dan dikerjakan sampai satu hari. Nah Bapak Ibu, perlu saya sampaikan kepada kita bahwa satu hari itu ada 2 mata pelajaran yang harus diterima anak-anak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu 22 berarti 10. Hari Sabtu itu adalah kegiatan bimbingan konseling atau penyuluhan dan pramuka. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, setiap hari anak-anak itu mengikuti kegiatan namanya bina karakter. Bina karakter itu adalah untuk melatih mereka bagaimana bertanggung jawab, bagaimana jujur melakukan pembelajaran itu. Maka Bapak Ibu nanti bisa mengecek anak-anak itu bahwa setiap pagi itu paling lama setengah 7 kita sudah mengirim apa bentuk kegiatan bina karakter di WA atau di Google Classroom. Yang pertama itu adalah anak-anak itu harus bangun pagi, mandi, kemudian sarapan, kemudian berpakaian sekolah, kemudian meminta izin kepada orang tua untuk memulai kegiatan belajar di rumah. Kemudian yang keempat, dia berdoa. Kemudian yang kelima, dia itu membaca Al-Quran bagi yang muslim selama 15 menit, lengkap dengan artinya harus dibaca. Kemudian setelah dia baca, dia harus tulis satu ayat dan artinya di buku catatan mata pelajaran agama atau buku catatan bina karakternya. Yang non muslim itu membaca Alkitab selama 15 menit, itu juga sudah ditentukan ayatnya apa dan harus ditulis di buku catatan mata pelajaran agama atau buku bina karakter. Bapak Ibu, setelah selesai itu mereka juga harus membaca buku non mata pelajaran, di mana kita kasih linknya dan dikirim. Itu yang mereka baca dan nanti mereka akan membuat catatan penting dari apa yang dibaca itu. Setelah itu barulah mulai kegiatan belajar mengajar untuk 2 mata pelajaran itu. Nah Bapak Ibu, saya ingin memberikan penjelasan kepada kita supaya mungkin bisa sama memahami tentang pembelajaran daring ini. Nah Bapak Ibu, daring itu artinya dalam jaringan, di mana anak-anak itu belajar tidak tatap muka dengan kita tapi menggunakan dunia maya. Sekolah kita ini menggunakan dua model daring dalam jaringannya. Yang pertama adalah menggunakan WA, yang kedua menggunakan Google Classroom. WA dan Google Classroom itu pesertanya per kelas. Anak-anak ibu semua ditambah dengan guru yang 10 mata pelajaran, tambah guru BK 2 dan pembina pramuka. Nah, kemudian
Disitulah semua disampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa wali kelas tadi mungkin sudah memaparkan tentang apa perkembangan belajar anak kita, baik dari segi kehadiran dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin sampaikan sesungguhnya pendampingan dari orang tua, dari guru terus memantaunya. Nah, ini adalah satu hal yang penting buat kita. Kalau tidak, mereka akan menokoi kita habis-habisan. Tapi oleh karena itu, meskipun mereka berlaku seperti kita, tetap harus menjaga mereka, mengarahkan mereka untuk lebih menjadi baik lagi ke depan. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu gambaran kepada kita bahwa mengontrolnya cukup sederhana saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya waktu mengontrolnya cukup sederhana. Kalau dia pagi yang muslim, dia nggak baca Quran, nggak pakai baju pramuka, baju sekolah, itu berarti dia tidak melaksanakan aktivitas itu. Karena kewajiban kita di situ adalah mandi, berpakaian, sarapan pagi, salaman orang tua untuk mulai belajar, baca Quran dan baca buku, baru belajar. Nah, bagaimana mengontrolnya? Lihat aja aktivitasnya. Ada nggak dilakukan seperti itu? Nah, yang kedua, Bapak Ibu, pastikan bahwa catatannya yang 10 mata pelajaran itu ada, Bapak cek. Ada nggak di situ catatannya? Karena guru-guru itu akan selalu meminta membuat bukti di catatan atas pekerjaannya itu. Nah, selanjutnya untuk mengontrolnya Bapak Ibu boleh meneken apa pekerjaan itu. Nanti mari biar ayah lihat dulu, biar ayah teken, biar mak teken apa yang kamu kerjakan dan kamu laporkan hari ini. Nah, ini yang penting bagi kita saat ini. Bapak Ibu, kalau soal rindu, kami sangat rindu. Oleh karena itu, kita tidak bisa melakukannya bertatap muka karena pandemi terus berkembang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, hari ini kita sesungguhnya berbicara bukan soal siapa salah, tapi soal apa yang harus kita lakukan dari situasi seperti ini. Maka pada 2 pertemuan sebelumnya, kelas 9A, 9B, 9C, 9D itu sepakat bahwa ada dibuat grup WA orang tua dengan guru atau wali kelas di mana kita bisa mantaunya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan kami nggak ada belajar, itu tidak ada. Nanti juga akan kita bagi rosternya seperti apa, Bapak Ibu. 2 hari 1 mata pelajaran, itu pasti. Bapak Ibu yang saya hormati, soal kuota yang mungkin informasi sudah sampai kepada Bapak Ibu mengenai dari pemerintah itu tidak serta-merta dikasihkan, tapi kita data dulu nomornya, kemudian nomor itu divalidasi, artinya diverifikasi, dibuktikan aktif atau tidak atas nama siapa, orang tua, kakak atau keluarga atau milik sendiri. Nanti setelah itu Bapak Ibu tidak sekolah yang mengirimkannya, tapi langsung ke nomor itu. Kalau itu nanti mungkin bisa jadi pertanyaan Bapak Ibu. Nah, di akhir pembicaraan saya ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu bahwa waktu yang singkat ini kita manfaatkan untuk membangun komunikasi antara kita. Saya percaya kalau kita saling berkomunikasi, insya Allah anak-anak itu bisa. Kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu anak-anak kita ini memang Bapak Ibu orang tuanya, darah daging Bapak Ibu, tapi mereka adalah darah dari kehidupan kami. Bapak Ibu bisa lihat di sini, guru-guru itu setiap hari datang. Setiap hari membuat pembelajaran, video. Sebenarnya justru lebih ribet. Tapi kita nggak bisa mengatakan tidak karena situasi memaksa kita harus seperti ini. Bapak Ibu, nanti mungkin dengan wali kelas bisa sharing, saling tanya jawab dengan menyemangati untuk mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Kalau Bapak Ibu nanti anak-anak yang belum belajar, kita akan buat namanya secara luring. Luring itu 2 jaringan, anak-anak tidak menggunakan WA atau tidak menggunakan Google Classroom. Tapi mereka datang ke sekolah menjemput bahan, materi, kemudian lembar kerja dan dikerjakan di rumah. Lalu diserahkan kembali. Kapan? Bisa seminggu, nanti gurunya yang menetapkan waktunya itu. Saya kira ini yang saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Untuk selanjutnya silakan nanti dengan wali kelas atau wakil-wakil kepala sekolah untuk saling berbagi pengalaman di rumah untuk bisa kita membuat anak lebih aktif belajar. Insya Allah, meski hati kita jauh tapi secara fisik hati kita dekat. Saya mohon izin tidak bisa hari ini, mohon maaf, dan saya percaya Bapak Ibu bisa saling menyemangati kita untuk anak-anak yang kita cinta ini.
Kalaupun ada kekurangan, lihatlah yang baiknya supaya kita semangat. Kalaupun ada yang salah, ingatkan untuk kita saling memperbaikinya. Terima kasih atas segala perhatian. Waktu kita yang singkat ini akan terus kita bangun. Tolong saling mengingatkan kita supaya anak lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.